tidak dihalalkan, berarti diharamkan orang mengambil harta saudaranya orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Ahmad, la yahillu malu imri'in illa bitibi nafsihi minhu. Jadi tidak dihalalkan seseorang itu mengambil milik orang lain kecuali dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Ya, mungkin ini peringkatnya tidak sampai kepada ghasab. Antum pakai barang orang walaupun tujuannya antum tidak untuk dimiliki, tidak ingin merampas, merebut, hanya sementara begitu, ya kan? Hanya sementara begitu, tapi itu pun perbuatan yang tidak baik. Kalau dia tidak ikhlas dan itu bukan keumuman di tempat itu, maka itu pun juga haram. Itu pun juga haram. Nah, dari sinilah maka ada sebagian ulama menerjemahkan dari hadis ini, berdalilkan hadis ini bahwa ghasab itu lebih umum lagi. Mereka mengatakan dari hadis ini bahwa memakai barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya termasuk ghasab. Kalau berdasarkan hadis ini, ya tidak merujuk kepada Al-Quran. Nah, itu sebagian pendapat ulama. Maka yang memakai sendal orang kalau dianggap di tempat tersebut bukanlah perkara yang baik, maka hukumnya haram. Ya kan, hukumnya haram walaupun tujuannya tidak untuk menguasai. Ya, berapa banyak orang hari ini kesusahan mencari sendalnya gara-gara dipakai oleh temannya tanpa izin. Ya, kecuali memang di suatu tempat di situ disiapkan sendal khusus untuk siapa yang mau pakai. Nah, itu beda. Walaupun itu sudah menjadi adat peraturan secara umum di situ walaupun tidak tertulis, berarti tandanya itu boleh dipakai oleh siapa saja. Tapi umumnya kan nggak begitu. Dan berapa banyak hari ini orang kesusahan gara-gara mau latihan, ternyata sepatunya tidak ada, dipakai oleh temannya. Kemudian udah begitu nggak dikembalikan ke tempatnya karena hujan. Besoknya nggak pakai sepatu. Akhirnya siapa yang kena hukum? Yang punya sepatu. Nah, ini haram ini namanya. Ini keharaman. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, ghasab ini dalam arti sesuai dengan definisi hadis ini termasuk juga berteduh di tempat orang tanpa izin, menggunakan cermin mobil orang atau motor orang, nongkrong sebentar di atas motor orang, di atas mobil orang, tidak merusak. Ini tidak merusak, apalagi kalau merusak, tidak mengulangi kadar kualitas dan jumlah daripada yang digunakan. Tapi kalau merujuk kepada di sini nggak dibolehkan. Makanya sebagian ulama lebih umum lagi, tidak harus dengan dipaksa, tidak harus dengan niat memiliki, ya kan? Tapi dengan hadis ini la yahillu malu imri'in illa bitibi nafsihi minhu, tidak dihalalkan berarti diharamkan orang mengambil harta saudaranya orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Makanya bagi teman-teman yang sedang hafal Quran, yang sedang belajar agama di pondok pesantren, jangan kita kotori ya kehidupan kita yang insya Allah lebih baik, lebih suci lah dibandingkan di luar ya. Saat kita di luar, jangan dikotori dengan perkara-perkara yang kita anggap remeh-temeh itu, tapi itu bisa menjadi penghalang kita. Ya. Apalagi yang diambil, maaf, itu barangnya barang lembaga antum. Ya, punya pondok pesantren, punya lembaga, ya dari harta orang Islam, punya negara, punya perusahaan, ya kan? Menggunakan tanpa izin, apalagi sampai ngerusak, nanti akan ada hukum-hukumnya, ya. Ada hukum-hukumnya semuanya. Itu jelas dosanya semakin banyak dan semakin berat.